Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dan like ya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, Bapak Dr. Haji Wahyudin Hakim MH. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang amat saya hormati, saya muliakan, saya banggakan Bapak Pengajian Napim yang senantiasa hadir di setiap kegiatan-kegiatan madrasah pendidikan. Kami tentu menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas semangat yang diberikan kepada kami semua di dalam membantu menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan. Yang saya hormati Pak Kasubag TU bersama seluruh kepala seksi yang hadir. Yang saya hormati Ketua Komite Min 7, yang saya hormati senior mantan kepala madrasah. Makasih Bu, mudah-mudahan selalu sehat. Tentu dengan kegiatan kehadiran di kegiatan-kegiatan seperti ini itu biasanya menambah semangat kita merefleksi masa lalu yang pernah kita lewati, sehingga saraf yang terputus itu nyambung kembali. Makanya orang yang sering aktif di kegiatan itu awet muda. Yang saya hormati Pak Desa yang hadir, yang saya hormati yang mewakili Dandim, ada Pak yang mewakili Pak Kapolsek. Yang saya hormati seluruh pengawas yang hadir. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh kepala madrasah. Ini sengaja diundang kepala madrasah supaya semangat hari ini bisa menular. Amin. Jadi kalau sudah mendengar itu biasanya pengaruhnya itu tidak lebih dari 20%. Ada kegiatan yang sangat bagus seperti ini bla 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 dan seterusnya, itu 20% pengaruhnya. Tapi kalau audio visual itu 99%. Mendengar, melihat itu pengaruhnya besar sekali. Jadi kalau ada pemuda yang diceritakan tentang wajah cantik seorang perempuan, itu pengaruhnya sedikit. Tapi ketika dia melihat dengan matanya, mendengar, menyaksikan secara langsung dan hadir di situ, di depan kita Ustaz, Pak Ketua, itu luar biasa pengaruhnya. Mari kita bersyukur hari ini tentu kita hadir dalam keadaan sehat semuanya, karena tidak mungkin kita bisa hadir kalau kita dalam keadaan sakit. Mari kita kirimkan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Saya sering membaca dan mendengar bahwa masjid yang paling aman, tempat yang paling aman, dan tempat yang paling bagus untuk menjadikan batin kita nyaman, bahagia adalah masjid. Itu yang pertama. Sehingga tidak mengherankan ketika banyak orang yang berlomba-lomba membangun masjid. Yang kedua, saya pernah membaca tentang rekening ajaib, bahwa ternyata ada orang yang nanti di kemudian hari itu kaget ketika dibuka rekening amalnya. Kenapa banyak sekali yang transfer amal ke saya? Ternyata sangat sederhana. Orangnya bukanlah orang yang sangat terkenal, tapi dia sering menitipkan sesuatu di masjid. Coba bayangkan, masjid ini kita titipi 1 lembar tegel.
setiap orang yang bersujud, setiap orang yang duduk membaca Al-Quran, setiap orang yang masuk dan merasakan nikmatnya, itu tanpa kita minta, itu amalnya terkirim kepada orang yang menyumbangkan tegel, tanpa kita minta, dan tidak mengurangi dari amal kita. Saya hafal betul perjalanan dari Makassar ke Bone, dari Bone ke Makassar. Tikungannya itu saya pernah hitung sampai 167. Saya hitung sampai saya mengantuk. Saya hitung beberapa masjid yang saya singgahi, dan di setiap masjid itu saya melihat ada sarung, ada sujadah dan sebagainya. Kadang saya pakai sarung itu, dan ketika saya pakai, saya berkata, siapalah gerangan yang punya sarung ini. Karena saya pastikan amal yang saya terima itu pasti terkirim kepada orang yang menyumbangkan sarung ini, tanpa dia tahu. Inilah rekening ajaib yang nanti akan penuh, yang kita tidak tahu ini siapa yang kasih. Oh, ternyata ada masjid, ada musola yang dibangun di sebuah lembaga pendidikan. Saya kalau disuruh memilih, tapi ini mungkin tidak banyak orang yang tahu. Yang saya pelajari, saya mungkin kalau disuruh memilih menyumbang ke masjid umum dengan masjid madrasah, saya pasti maunya ke masjid madrasah. Kenapa? Masjid madrasah ini bukan tempat sujud saja, bukan tempat sholat saja, tapi tempat di mana anak-anak kita menimba ilmu. Coba bayangkan 1-2 kata yang kita diskusikan untuk kerukunan lah misalnya. Bagaimana anakku sekalian menjaga stabilitas ini supaya kita rukun hidup. Itu satu saja kata, itu bisa menyebarkan ribuan, ratusan, bahkan jutaan amal. Kalau anak ini menyampaikan kepada orang lain tentang apa yang dibicarakan di musola, itu amalnya seperti multi level marketing. Jadi kita sampaikan kepada satu, yang satu sampaikan kepada 10 sampaikan kepada 10, yang 10 lagi sampaikan. Itu dalam satu hari ribuan orang yang mendengarkan kebaikan dari satu peristiwa yang diceritakan di masjid yang konon kabarnya masjid itu kita bangun. Jadi bukan persoalan itu saja. Dan bahkan memang di zaman Rasulullah keberadaan masjid ini memiliki peran yang amat penting. Di dalam peradaban Islam sangat kita kenal bagaimana Rasulullah hijrah dan yang dia bangun itu adalah masjid. Kenapa? Karena dipahami dengan sangat mendalam bahwa generasi yang akan dibangun itu adalah generasi yang lahir dari masjid. Dan terbukti Bapak Ibu bahwa dan kekuatan umat Islam bisa dilihat dari bagaimana kondisi masyarakat waktu itu. Lahirlah para sahabat yang lahirnya itu dari diskusi-diskusi setiap saat di masjid itu. Jadi tentu pada kesempatan ini saya mengapresiasi kepala madrasah yang bisa mempengaruhi ketua komite. Ini sebenarnya kepala madrasahnya yang bisa mempengaruhi ketua komite. Karena tidak sedikit kepala madrasah yang tiap hari bertengkar dengan komitenya. Komitenya mau tahu itu berapa anggaran dana bosmu, itu bukan urusan komite. Tapi komite harus tahu itu. Selalu mau tahu. Yang harus ditahu komite adalah kenapa lampunya ini mati. Apa kami yang tidak ada anggarannya, kalau tidak ada anggarannya kami bantu. Tapi ada juga yang setiap saat hanya saling curiga saja. Dan saya bersyukur di Min 7 ini saya juga kaget sebenarnya dan pernah menegur kepala madrasah, bahkan menyampaikan kepada ketua komite. Ketika peletakan batu pertama, 1 minggu kemudian itu saya datang sama Pak Kasubag, Pak Kasih Madrasah, saya tegur, kenapa ini dalam sekali pondasinya? Di mana mau ambil uang sebanyak ini? Ini pondasi persiapan 2-3 lantai ini. Pak Ketua Komite, ya karena beliau adalah santri, itu jawabannya adalah Allah sudah atur. Saya bilang walaupun Allah sudah atur, kalau uang tidak ada tidak bisa jalan. Tapi ternyata jalan. Kenapa? Karena di situ ada semangat, ada kemauan. Dan saya berkeyakinan teman-teman sekalian bahwa semangat dan kemauan itu mengalahkan semuanya. Kalau orang sudah mau, Pak, jadi.
Kenapa orang miskin itu banyak yang berangkat umrah? Karena dia mau. Banyak orang kaya yang tidak lihat yang namanya Mekah. Uangnya ada 300 juta di bank, ada 500 juta. Ditanya pernah umrah? Enggak. Kenapa? Karena tidak mau. Tidak ada kemauan, tidak ada semangat. Ada orang miskin setiap tahun umrah. Kenapa bisa? Ya dia mau. Ada kakek-kakek yang umurnya 85 tahun menikah. Kenapa? Dia mau. Kalau yang muda juga mau pasti bisa. Kalau mau. Ini mohon maaf ini Pak Uceng, ini kebetulan ada ibu. Jadi kemauan itu mengalahkan semuanya. Saya katakan bahwa musala ini terbangun itu karena kemauan, karena semangat. Ini ketua komite luar biasa sampai saya kaget juga. Ini tidak pernah berhenti di pembangunannya. Selesai balkonnya tiba-tiba ditegel. Tegelnya bukan tegel biasa. Tegelnya luar biasa ini. Bahkan nanti saya pesankan kepala madrasah, musala ini bukan hanya untuk tempat sholat ya. Kita jadikan, kalau perlu jadikan kelas. Kelas itu untuk kegiatan eskul. Jadi banyak kegiatan yang pembinaan yang bisa dimanfaatkan di masjid. Kemarin keluhan karena tidak yang menolak siswa karena ruangan. Saya kira ini satu kelas bisa di sini. Untuk mata pelajaran fikih, akidah, akhlak mungkin bisa. Atau Quran hadis bisa. Bisa di sini. Atau kegiatan-kegiatan eskul lainnya, pembinaan remaja dan sebagainya, pembinaan anak-anak kita. Apalagi ada program untuk tahfiz. Ini sangat luar biasa. Saya bayangkan kalau tahfiz ini jalan, ini yang pahala terbesar yang terkirim ini kepada ketua komite dan seluruh orang tua. Saya mohon izin yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Tentu sekecil apapun sumbangsi kita itu akan terhitung di buku catatan amal kita. Sekecil apapun, walaupun itu hanya pendapat. Kita memberikan semangat itu pendapat, dan dengan semangat itu teman-teman bekerja. Saya sekali lagi mengapresiasi, dan saya berkeyakinan hari ini Bapak Ibu, tahu enggak yang dibutuhkan manusia hari ini bukan uang. Yang dibutuhkan manusia hari ini bukan benda, bukan mobil, bukan rumah. Yang dibutuhkan adalah ketenangan, kebahagiaan, dan ini mahal. Ketenangan, kebahagiaan bisa diperoleh dengan cara yang seperti ini. Ada orang yang sudah ngos-ngosan, sudah dibantu oksigen, baru dia sadar, saya punya tabungan 1 miliar, belikan saya oksigen lagi. Tidak bisa, oksigen yang Bapak butuhkan hanya ini. Belikan apa saja yang bisa membuat napas saya nyambung. Tidak bisa. Tiba-tiba datang satu sahabatnya, tetangganya, pengurus masjid, menyampaikan, alhamdulillah itu masjid yang kita bangun kemarin itu luar biasa itu. Sekarang dipakai. Langsung semangat itu naik, dan dengan semangat itu dia tenang, jiwanya, imunnya naik dan sembuh. Jadi dalam ilmu neurolinguistik itu ternyata bahasa itu bisa menyembuhkan penyakit, dan bahasa itu tentu yang saya maksudkan adalah berkaitan dengan bagaimana kita menyemangati hidup dari apa yang pernah kita lakukan tentang kebaikan. Saya kesempatan ini sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada ketua komite. Nama ini agak mirip dengan nama saya ini, Wahyul Ilmi. Ini ya kalau tadi dijelaskan tentang alasan-alasannya, sebenarnya dalam pengertian numerologi bahasa, kata wahyu itu juga punya arti. Seharusnya kan namanya ketua komite, tapi mungkin beliau menyampaikan semangat kepada kita semua bahwa ada nama yang mungkin tidak lazim di masjid-masjid. Mungkin ini nama pertama di masjid sini di Bone ya.
dan di seluruh Indonesia kayaknya. Saya kira itu saja. Saya sampaikan terima kasih Bung Haji, makasih banyak. Hampir di setiap kegiatan di madrasah Pak Ketua itu beliau luar biasa dan tidak mau menyumbang bersama. Tapi ini ada kebutuhan tegel 35, kalau bisa bantu Kak 10 karena sudah ada tidak mau. Jadi beliau luar biasa. Saya mau kalau atapnya semua, saya mau kalau tegelnya semua, saya mau kalau balkonnya semua. Tapi yang paling beliau sukai itu adalah lantai. Jadi kita berebut untuk menyumbang lantai, beliau duluan. Karena saya yakini siapapun yang masuk di situ duduk saja, merasakan nikmatnya, kebahagiaan, nyamannya masjid itu, pahalanya sudah terkirim kepada orang yang menyumbang. Terima kasih juga kepada seluruh orang tua siswa yang telah hadir bersama dan telah berpartisipasi, menyampaikan ide, menyumbangkan harta dan sebagainya. Terima kasih Pak Desa atas kehadirannya juga dan tentu atas bantuannya. Jangan pernah berhenti untuk memikirkan pendidikan, jangan pernah berhenti untuk memikirkan madrasah, karena kita yakin sampai kapanpun pahala yang hadir di madrasah ini akan terkirim juga kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rahmat inayah Allah Rabbul Alamin, saya mengajak kepada seluruh hadirin untuk memohon semoga musalah ini bisa dimanfaatkan oleh siswa kita dengan baik, bisa dimanfaatkan untuk belajar, bisa dimanfaatkan untuk sholat, bisa dimanfaatkan untuk diskusi. Dan dengan demikian saya mengajak pada hadirin Bapak Ibu untuk meresmikan Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan
Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Pengawas madrasah, ayolah maju, tunjukkan eksistensi dirimu. Aktif, kreatif, kritis, literasi, keteladanan ciri khas dirimu. Madrasah itu hebat, bermartabat, mencetak guru yang berinovasi. Wujudkan pengawas yang bergengsi, masa depan cerah menantimu. Supervisi akademik itu tugas utama, lingkungan sosial perlu dibina. Tugas manajerial itu utama, ramah dan santun pribadi sempurna. Tingkatkanlah kompetensi dirimu, menyambut era globalisasi. Teruslah semangat dalam berkarya, satu suara Madrasah Jaya. Pengawas madrasah, ayo